Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laswardi. Saya merupakan anak mahasiswa semester 4 Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang review makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 6 mata kuliah akuntansi biaya. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, pendahuluan tentang overview cost accounting. Akuntansi biaya atau cost accounting adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengalokasian, dan pelaporan biaya yang berkaitan dengan proses produksi atau kegiatan bisnis lainnya. Fungsi cost accounting sendiri, yang pertama itu untuk menghitung biaya pokok produksi, yang kedua mendapat rincian harga pokok produk, yang ketiga informasi perencanaan biaya dan beban, yang keempat sumber data proses penyusunan anggaran, dan yang kelima informasi biaya untuk pengendalian. Di dalam cost accounting dia diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama berdasarkan fungsinya, diklasifikasikan menjadi biaya produksi dan biaya non produksi. Yang kedua berdasarkan perilaku biaya terbagi menjadi tiga, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Yang ketiga berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban terbagi menjadi dua, biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Dan berdasarkan sifat penelusuran terhadap objeknya terbagi menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Jenis-jenis cost accounting tersendiri ada satu, yang pertama standar cost accounting, yang kedua activity based accounting, yang ketiga cost volume profit, dan yang keempat contribution margin. Kita masuk pada materi yang kedua, aturan dan prinsip transaksi dalam perbankan syariah. Larangan transaksi terhadap barang atau jasa yang diharamkan merupakan larangan untuk melakukan transaksi terhadap barang-barang yang dilarang atau diharamkan dalam Al-Quran maupun hadis. Di antaranya contohnya seperti larangan minum khamar, larangan menggunakan bangkai atau hewan yang dilarang seperti babi, binatang bertaring, baik untuk dimakan atau dipakai untuk barang kosmetik. Prinsip pengumpulan dana pada bank syariah, yang pertama ada larangan riba, yang kedua prinsip keadilan dan transparansi, yang ketiga prinsip kemitraan atau syirkah, yang keempat larangan war atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Prinsip penyaluran dana pada bank syariah, bank syariah menyalurkan dana dari masyarakat melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya seperti menggunakan berbagai akad yang berbasis seperti akad jual beli, sewa, dan bagi hasil untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Prinsip pelaksanaan fungsi jasa keuangan dalam bank syariah. Dalam operasionalnya, bank syariah selalu memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama ada keadilan, yang kedua kemitraan, yang ketiga transparansi, dan yang keempat universal. Kita masuk pada materi ketiga, yaitu analisis tujuan, asas transaksi, dan laporan keuangan bank syariah. Tujuan pelaporan keuangan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan atau stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomi, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Asas transaksi syariah yang digunakan yaitu yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua keadilan atau adl, yang ketiga kemaslahatan atau maslahah, yang keempat keseimbangan atau tawazun, dan yang kelima universalisme atau syumuliyah. Asumsi dasar dalam akuntansi syariah ada dua, yaitu yang pertama ada dasar akrual atau accrual basis, yaitu asumsi bahwa transaksi dan peristiwa ekonomi diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Dan yang kedua adalah kelangsungan usaha atau going concern, yaitu entitas syariah yang diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan tidak akan terus memiliki niat untuk menghentikan atau mengurangi secara signifikan aktivitas usahanya. Laporan keuangan bank syariah yang ada, yang pertama yaitu ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan likuiditas, dan yang keempat laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan atau CLK merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih rinci dan atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan utama. Kita masuk pada materi keempat, cost system dan cost accumulation. Cost system atau sistem biaya merupakan suatu metode yang digunakan perusahaan untuk mengumpulkan, mengukur, dan mengalokasikan biaya ke dalam unit produksi. Biaya yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat berupa biaya aktual maupun biaya standar. Jenis cost system sendiri ada dua, yaitu ada tiga, yaitu yang pertama sistem biaya aktual, yang kedua sistem biaya standar, yang keempat sistem biaya normal. Sedangkan cost accumulation atau akumulasi biaya merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan biaya yang timbul selama proses produksi barang atau jasa. Prosesnya dimulai dari yang pertama pengumpulan data biaya, yang kedua pengelompokan biaya, yang ketiga pengalokasian biaya overhead, yang keempat pencatatan biaya dalam sistem akuntansi, yang kelima perhitungan biaya produksi, yang keenam pengendalian biaya, yang ketujuh evaluasi dan analisis biaya, dan yang kedelapan pelaporan biaya. Kita masuk pada materi kelima, job order costing. Job order costing atau metode harga pokok besaran adalah suatu metode akuntansi biaya yang digunakan untuk
menghitung biaya produksi barang atau jasa secara spesifik untuk setiap pesanan atau proyek tertentu. Oke, cara menghitung biaya produksi menggunakan metode Jablock Costing, yaitu dengan menggunakan rumus total biaya produksi sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik. Oke. Kelebihan dari kekurangan Jablock Costing diantaranya yaitu yang pertama kelebihannya yaitu seperti mendukung pengembangan bisnis, kemudian meningkatkan produktivitas, memudahkan pengukuran profitabilitas, membandingkan secara akurat, dan menghindari kesalahan perkiraan biaya. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu yang pertama adalah memerlukan dokumen yang sangat banyak, sulit dalam pengukuran biaya yang tepat, potensi konflik internal karena alokasi biaya overhead yang berbasis perkiraan, dan kesulitan dalam mengendalikan biaya overhead. Kita masuk pada materi yang terakhir yaitu proses costing. Proses costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi pada perusahaan yang memproduksi barang secara massal, seragam, dan terus-menerus. Ciri-ciri perusahaan yang menerapkan proses costing yaitu yang pertama, produksinya selalu berjalan terus-menerus, kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan seragam atau homogen, yang ketiga, biaya dikumpulkan per departemen, yang keempat, ada 2 atau lebih departemen yang berurutan, yang kelima, selalu ada produk yang belum selesai atau WIP, yang keenam, laporan utamanya adalah laporan biaya produksi per departemen. Oke, elemen biaya dalam proses costing ada 3, yaitu yang pertama adalah biaya bahan baku atau direct material, yang kedua biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, dan yang ketiga biaya overhead pabrik atau factory overhead. Oke. Laporan biaya produksi dan jurnal akuntansi dalam proses costing. Yang pertama ada konsep unit equivalent, yaitu adalah proses mengubah produk yang belum selesai menjadi satuan setara selesai berdasarkan seberapa jauh proses pengerjaannya. Kemudian yang kedua adalah laporan biaya produksi, yaitu adalah dokumen resmi yang merangkum seluruh perhitungan proses costing atau satu departemen dalam satu periode. Dan yang ketiga adalah jurnal akuntansi, yaitu proses pencatatan setiap permintaan biaya dan produk dalam proses costing.